Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tumis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis kitab Sunan Tirmidzi dan kita masih membahas pada Kitabul Jumu'ah tentang ibadah Jumat, dan kita sudah sampai pada hadis 492. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa fil ightisal, bab tentang mandi yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Para ulama sepakat bahwa mandi Jumat itu disyariatkan karena kita akan berkumpul dengan sesama kaum muslimin, sehingga jangan sampai kita membawa bau badan mengganggu kaum muslimin. Hanya saja para ulama berselisih pendapat apa hukumnya mandi Jumat setelah mereka bersepakat bahwa disyariatkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, mari kita baca hadisnya. Hadis 492 dari Salim, dari bapaknya itu Ibnu Umar, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata, barang siapa yang mendatangi al-jumu'ata, jum'atan, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Nah, di sini ada perintah mandi. Karena ada perintah ini, maka terjadilah perselisihan pendapat di antara para ulama, karena perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Nah, di sini wajib atau sunnah? Menurut mayoritas para ulama, hukum mandi Jumat adalah sunnah. Yang mengatakan wajib satu, yaitu sebagian ulama mazhab Maliki, tidak semua mazhab Maliki, tapi sebagian saja. Karena memang kaidah asalnya adalah al-aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal perintah adalah wajib. Dan ini sudah dipahami oleh semua para sahabat. Namanya perintah, hukum asalnya wajib. Salah satu buktinya, dulu ketika Rasulullah ingin mendamaikan antara suami istri yang cerai, nah, maka Rasulullah menyuruh istrinya untuk rujuk kepada suaminya. Bahwa kamu rujuk sama suamimu, suamimu itu masih cinta sama kamu. Nah, istrinya disuruh rujuk oleh Nabi. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini perintah atau hanya sekedar engkau membantu mantan suami saya? Kalau perintah, sami'na wa ata'na, karena namanya perintah hukumnya adalah wajib. Nah, Rasulullah katakan, enggak, saya tidak menyuruh, saya cuma membantu suami kamu supaya bisa dapat kepada kamu lagi. Karena apa? Dia masih cinta sama kamu. Itu dalam kasus ketika dua orang sama-sama budak, suaminya budak, istrinya budak. Kemudian si istri ini merdeka. Nah, kalau si istri merdeka berarti levelnya lebih tinggi daripada suaminya. Dalam kasus seperti ini, si istri boleh untuk milih tetap jadi istri atau pilih cerai. Nah, dia waktu itu pilih cerai padahal suaminya sangat cinta sama dia. Nah, ini kasusnya adalah tentang ini tadi ya, al-aslu fil amri. Hadis berikutnya ini sama, tidak usah kita baca. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa mandi Jumat itu adalah man'ata, bagi orang yang datang Jumatan. Sehingga yang tidak datang Jumatan tidak ada perintah atau keharusan untuk mandi Jumat. Misalnya perempuan tidak Jumatan karena sholatnya di rumah, nah, ini tidak ada keharusan mandi Jumat. Atau misalnya sakit tidak Jumatan, tidak ada keharusan untuk mandi Jumat. Nah, karena kaitannya dengan ata, ya datang kepada Jumatan, yaitu tadi supaya tidak mengganggu orang lain dengan bau yang tidak enak. Tapi tetap saja ini juga masalah khilafiyah.
Sebagian ulama berpendapat ini adalah perintah untuk setiap 1 pekan itu mandi besar 1 kali. Sebagian lagi mengatakan enggak, ini enggak kaitannya dengan 1 pekan, tapi kaitannya dengan datang Jumatan. Berarti kalau enggak datang Jumatan, enggak ada perintah mandi ini. Berikutnya 494 dari Salim, dari bapaknya itu Ibnu Umar, dia mengatakan bainama Umar tatkala Sayyidina Umar yakhtubu sedang khutbah yaumal Jum'ah pada hari Jumat, iddakhala rajulun, tiba-tiba datang masuk seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan rajulun ini siapa. Ini karena untuk melindungi nama baik beliau. Nah, rajulun ini siapa sebenarnya? Saya tuliskan di sini namanya tidak untuk menjelek-jelekan, tapi supaya kita tahu saja dan bisa mengambil pelajaran. Rajulun di sini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang baik, pernah datang Jumatan terlambat, Pak. Umar sudah naik mimbar, dia baru datang Jumatan. Karena itu mari kita ambil pelajaran. Pelajarannya apa? Kadang-kadang orang baik kadang-kadang terpeleset pada suatu saat. Ini bukan maksiat, Pak, tapi kekurangan. Masa Sayyidina Utsman datang Jumatan terlambat? Dia kan orang ternama, sahabat Nabi yang mulia. Nah, maka kita maklumi seperti ini. Kalau ada orang rata-rata amalnya baik, kemudian ada satu keburukan atau cacat, nah, jangan dicela-cela dengan sebab satu cacat tadi. Hendaklah kita lihat globalnya amalan. Nah, sehingga masih kita bisa mentolerir orang-orang seperti ini dan kita tidak menjatuhkannya. Faqala, maka Sayyidina Umar bertanya, ayyatu sa'atin hadhihi, waktu apa ini? Faqala, maka Umar mengatakan, maka Utsman mengatakan, ma huwa, tidaklah kondisi saya illa an sami'tun nida, kecuali saya ini mendengar adzan, wa ma zidtu ala an atawadda, maka saya tidak menambah atas wudu. Nah, jadi dia punya alasan, saya itu nggak sadar, tiba-tiba loh kok sudah terdengar adzan. Nah, maka saya terlambat gara-gara apa? Saya tidak sadar bahwa ini sudah mendekati Jumatan. Dan ini bisa dimaklumi untuk zaman dulu, Pak. Belum ada jam dinding seperti ini, belum ada HP dengan alarmnya, ya. Tapi kalau sekarang kita terlambat, ini ya keterlaluan, ya. Sudah ada alarm masing-masing di HP kita. Qala, Sayyidina Umar mengatakan, wal wudu aidan, wudu saja juga. Artinya kesalahanmu 2. Kesalahan pertama, datang terlambat. Kesalahan kedua, tidak mandi, kamu hanya wudu saja. Waqad alimta, padahal kamu sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara, menyuruhkan bil ghusli, untuk mandi. Nah, di sini dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan mandi hukumnya apa? Wajib. Karena kalau tidak wajib tidak akan ditegur oleh Sayyidina Umar. Nah, ditegurnya Utsman oleh Sayyidina Umar berarti hukumnya wajib. Tapi jumhur ulama justru menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa Jumatan tidak wajib mandi. Buktinya dia hanya wudhu, tidak disuruh balik ke rumah, ya kan? Seandainya mandi Jumatan wajib, maka akan disuruh oleh Sayyidina Umar, balik sana, kamu belum mandi, datang Jumatan, wudhu saja tidak sah. Nah, akan dikatakan gitu. Tapi ternyata karena dibiarkan, berarti wudhu inilah yang wajib, mandi itu hanya sunnah saja. 495 ini sama, sehingga tidak usah kita baca. Nah, di sini perselisihan pendapatnya para ulama semestinya ditaruh di bab ini, tapi ternyata kita temukan perselisihannya itu disebutkan oleh Imam Tirmidzi pada bab berikutnya. Bab ma jaa, bab tentang fi fadlil ghusli, fadilah mandi yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. 496 dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala, barang siapa yang mandi yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, wa ghassala, dan memandikan, wa bakkara, dan dia berpagi-pagi, wa btakara, dan sangat berpagi-pagi, wa dana, dan dia mendekat, yaitu kepada imam, wastama'a, dan dia mendengar, yaitu khutbahnya imam, wa ansata, dan dia diam, tidak ngomong ketika khutbah, kana lahu, adalah bagi dia mendapatkan bikulli khutwatin, dengan setiap satu langkah, yakhtuha, yang dia langkahkan ke masjid,
Untuk Jumatan ajru sanatin, 1 tahun pahala. Pahala 1 tahun. 1 tahun apa? Siyamuha, berpuasa selama 1 tahun, wa qiyamuha, dan tahajud selama 1 tahun. Ini fadilah mandi Jumatan dengan cara-cara tertentu, sehingga 1 langkahnya ke masjid ini pahala setahun ibadah puasa dan tahajud. Syaratnya berat, Pak. Yang pertama, dia harus ightasala, mandi. Yang kedua, dia harus ghassala, memandikan. Apa maksudnya memandikan? Nanti kita bahas. Syarat yang ketiga, bakkara wabtakara, berpagi-pagi dan sangat berpagi-pagi. Nah, jadi harus sangat berpagi-pagi. Sangat berpagi-pagi gimana? Nah, anggaplah datang ke masjid jam 9 ini, atau datang ke masjid jam 6 ini. Mulai datang Jumatan itu mulainya setelah terbit matahari. Itu sudah mulai waktu pertama kita datang Jumatan. Kalau sekarang terbit misalnya jam 6, nah, berarti mulai datang Jumatan jam 6 sampai nanti imamnya naik mimbar. Nah, maka yang datang jam 11 ini tampaknya belum termasuk bakkara wabtakara. Harus kurang daripada itu. Kemudian syarat berikutnya harus mendekat. Nah, di shaf yang pertama. Kalau shafnya kedua atau ketiga, ini kurang dekat. Kemudian harus mendengarkan dan diam. Nah, berarti kalau tidur nggak dapat juga. Ini syaratnya banyak. Dan syarat yang paling berat menurut saya ini, bakkara wabtakara, berpagi-pagi dan sangat berpagi-pagi. Ini diulang 2 kali untuk penegasan, penguatan bahwa betul-betul sangat pagi datangnya. Sehingga kalau datang jam 10 saya ragu-ragu apakah sudah termasuk berpagi-pagi ataukah tidak. Karena dari jam 6 sampai jam 12. Ini kalau kita datangnya jam 10, ini sudah mendekati jam 12. Kalau kita datangnya masih jauh dari jam 12 ya. Jadi anggaplah ini diparuh jadi 2, nah, tengah-tengahnya awal, ini insya Allah sudah termasuk bakkara wabtakara. Jadi jam 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anggaplah 6 jam, berarti 3 jam pertama. Anggaplah 7, 8, 9. Masya Allah. Ini sulit sekali ya, bakkara wabtakara ini. Ini alhamdulillah ada orang-orang yang melakukannya. Sampai hari ini saya ketahui ada 1 orang 2 orang melakukan. Nah, karena itu saya hasungkan hadis ini kalau panjenengan tidak biasa melakukannya, maka minimal seumur hidup 1 kali. Datang ke masjid jam 9, Masya Allah. Ini termasuk bakkara wabtakara. Nah, 1 langkahnya senilai pahala amalan setahun puasa dan tahajud. Baik, sekarang apa makna ghassala? Karena makna ghassala ini diperselisihkan oleh para ulama. Berkata Imam Mahmud, berkata Imam Waqi, ightasala huwa, dia mandi, wa ghassala imra'atahu, dan ghassala memandikan istrinya. Memandikan istri maksudnya jima dulu. Nah, berarti pemuda-pemuda nggak mungkin dapat fadilah ini, Pak. Orang di bojo. Terus yang punya istri juga tidak mungkin dapat fadilah ini kecuali kasih jatah istrinya dulu. Nah, kemudian baru apa? Berangkat. Nah, maka silahkan hadis ini untuk PR bagi bapak-bapak, hadis 496. Hadis yang menyenangkan para istri panjenengan. Tafsiran yang kedua, bahwasanya kata Ibnu Mubarak, ghassala wa ightasala, yang dimaksud ghassala itu adalah ghassala ra'sahu, memandikan kepalanya ini. Wa ightasala, dan mandi yaitu mandi seluruh tubuh, mandi tubuh. Nah, ini kalau ini tafsiran yang kedua ini pemuda-pemuda yang belum menikah pun juga bisa. Karena ghassala itu artinya adalah memandikan kepalanya. Kalau sehari-hari kita kan mandi cuma badan saja kan, kepala kan nggak dikerucuk nih. Nah, ini untuk Jumatan harus dikerucuk kepalanya. Sebagian orang salah paham, dikira harus pakai sampo mandi junub itu. Enggak. Mandi junub itu yang penting dari kepala sampai kaki basah semua. Mau pakai sampo mau tidak, enggak ada masalah. Di masa Nabi belum ada sampo, Pak.
Coba tanya para sahabat, samponya apa mereka? Nggak mungkin mereka apa punya sampo pada waktu itu, kecuali mungkin bahan-bahan yang sederhana seperti dedaunan dan sebagainya. Baik, ini tafsiran apa? Kata-kata ghassala, ada dua tafsiran. Berikutnya babun fil wudu, bab berwudu yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Nah, ini dalilnya jumhur bahwa mandi tidak wajib. 497 dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu yaumal jumu'ah, di hari Jumat, fabiha, maka dengan wudu tadi, wa ni'mat, itu sudah bagus. Wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu, maka mandi itu afdal, lebih utama. Nah, ini hadis sangat jelas menunjukkan bahwa mandi Jumatan tidak wajib, karena Nabi hanya mengatakan lebih utama, beliau tidak mengatakan wajib. Nah, kalau memang begitu, kenapa sebagian ulama bermadhab bahwasanya mandi Jumatan wajib? Ini saya tampilkan dalilnya yang menguatkan pendapat mereka. Rasulullah bersabda, ghuslul jumu'ati, mandi pada hari Jumat itu wajibun, wajib, ala kulli muhtalim, atas setiap orang yang sudah balik. Hadis riwayat Malik dan yang lain-lain. Nah, ini kata-kata wajib dijadikan dalil oleh sebagian ulama Malikiyah, berarti mandi Jumatan wajib. Tapi pendapat yang saya ikuti, pendapat mayoritas ulama, tidak wajib. Adapun kata-kata wajib, antara istilah wajib yang disampaikan Nabi dengan istilah wajib yang ada pada ilmu fikih atau usul fikih itu berbeda, Pak. Kalau dalam ilmu fikih namanya wajib, ditinggalkan berdosa. Tapi kata-kata wajib dalam istilah Nabi itu bukan wajib yang dipakai dalam istilah fikih. Karena istilah fikih atau ilmu fikih itu munculnya jauh setelah Rasulullah SAW. Di masa Nabi belum ada pembagian hukum itu ada 5, 1 wajib, 2 sunnah, nggak ada pembagian kayak begitu. Itu pembagiannya ada pada ilmu fikih yang munculnya setelah masa Nabi, jauh dari masa Nabi SAW. Nah, karena itu pendapat mayoritas ulama bahwasanya mandi Jumatan tidak wajib sangat kuat, karena di sini Nabi memuji orang yang wudu. Siapa yang wudu saja untuk Jumatan itu sudah bagus. Kalau memang mandi itu wajib, tidak mungkin Nabi mengatakan yang wudu bagus, ya pasti jelek dong, karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Tapi memang saya jujur, ini hadis yang sedang kita baca ini derajatnya diperselisihkan ulama. Kata Imam Tirmidzi, haditsun hasan, hadisnya hasan, berarti bisa dijadikan dalil. Sebagian ulama mengatakan ini tidak sahih hadisnya. Kenapa? Perhatikan sanadnya. Sanadnya adalah dari Hasan dari Samurah. Ini sanad sudah saya jelaskan dulu di awal majelis bahwa ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan Hasan tidak mendengar dari Samurah, berarti hadisnya sanadnya putus, maka hadisnya dhaif. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan Hasan mendengar dari Samurah, berarti sanadnya sambung, berarti hadisnya sahih. Dan itulah yang dipakai oleh Imam Tirmidzi bahwa sanadnya bersambung. Demikian juga kata Imam Bukhari, sanadnya bersambung. Pendapat yang ketiga bahwasanya Hasan meriwayatkan dari gurunya yang namanya Samurah itu cuma 1 hadis, yaitu hadis tentang akikah. Berarti hadis tentang akikah sahih, tapi hadis yang lain-lain seperti tentang mandi Jumat tidak sahih. Berarti sanad ini Hasan dari Samurah ini menurut 2 kelompok dhaif karena terputus. Menurut 1 kelompok sahih, ya. Nah, saya ngikuti yang mengatakan sahih karena Imam Tirmidzi rahimahullahu taala mensahihkannya, demikian juga mayoritas para ulama mensahihkannya. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan pendapat para ulama bahwasanya para ulama mereka memilih untuk mandi pada hari Jumat, tetapi mereka juga berpendapat bahwasanya wudhu saja itu sudah mencukupi dari mandi alias tidak wajib. Dan ini pendapatnya mayoritas para ulama. Imam Syafi'i mengatakan bahwa salah satu dalil bahwa perintah mandi Jumat ini tidak wajib itu adalah
hadisnya Umar yang kita baca di atas tadi, ketika dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kamu mandi pada hari Jumat, kok kamu malah hanya wudhu saja. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau dua sahabat ini tahu bahwa perintah itu wajib, tidak mungkin Sayyidina Umar akan membiarkan Utsman masuk masjid, tapi pasti akan disuruh untuk balik pulang mandi Jumat duluan. Nah, ini penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ini termasuk sesuatu yang kurang bagus di dalam kitab Sunan Tirmidzi, ya, yaitu kadang-kadang beliau itu menjelaskan keterangan satu hadis tidak setelah hadisnya langsung. Ini hadisnya tadi kan di atas tadi, Pak, tentang Sayyidina Utsman tadi yang apa? Tidak mandi tadi. Nah, ini paling bagus ini kalau ditaruh di atas penjelasannya ini, sehingga orang ketika membaca hadisnya sudah langsung paham maksud atau perselisihan pendapat para ulamanya. Tapi mungkin Imam Tirmidzi sengaja begini, jadi sengaja penjelasannya taruh di bawah, supaya orang itu kalau membaca kitab beliau itu membacanya total, jangan hanya membaca atas saja, bawah nggak dibaca. Nah, mungkin maksud beliau begitu. Nah, sehingga memang untuk mempelajari Sunan Tirmidzi ini, saya sebelum masuk kajian seperti ini, saya harus membaca dulu beberapa hadis yang banyak. Karena khawatir kalau saya membaca sedikit, nah, nanti ternyata penjelasannya ada di bawahnya, ternyata ada lagi di bawahnya, seperti itu. Berikutnya 498 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, membaguskan wudunya, thumma atal jum'ah, lalu datang Jumatan, fadana, mendekat kepada imam, wastama'a, mendengarkan khutbah, wa ansata, diam, ghufira lahu, diampuni baginya, ma bainahu, antara dia wa bainal jum'ah, dengan Jumatan berikutnya, berarti selama 1 pekan dosanya diampuni, wa ziyadatu 3 ayyam, dan ditambah 3 hari, berarti 10 hari. Wa man massa, dan barang siapa yang menyentuh al-hasa, kerikil, faqad lagha, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Ini hadis membahas 2 hal. Pertama, fadilah datang Jumatan dan tidak harus mandi, karena di sini hanya disebutkan tawaddu'a, wudu. Yang penting apa? Datang Jumatan, mendekat imam, mendengarkan, diam, maka diampuni dosanya selama 10 hari. Dan ini tidak harus datang pagi-pagi tadi. Yang datang pagi-pagi tadi itu fadilahnya lebih besar, yaitu 1 langkah seperti pahala beramal setahun. Tapi yang datang terlambat pun maka masih dapat fadilah, yaitu diampuni dosanya selama 10 hari. Tapi syaratnya salah satunya ini, ya, mendekat, kalau menjauh enggak. Kemudian juga harus diam, mendengarkan. Nah, berarti kalau tidak mendengarkan enggak dapat. Kemudian pembahasan yang kedua, tidak boleh ketika khutbah berlangsung dia malah menyentuh kerikil untuk mainan. Nah, ini menyebabkan sia-sia Jumatannya. Kenapa Nabi sebutkan kerikil? Karena zaman itu masjidnya masih tanah, masih ada kerikil-kerikilnya, sehingga ada kadang orang-orang itu mendengarkan khutbah Jumat sambil mainan kerikil. Nah, oleh Nabi dilarang supaya dia tidak lagha, tidak sia-sia. Sia-sia itu maksudnya bagaimana? Ini saya carikan hadisnya. Nah, ini, wa man lagha, barang siapa yang berbuat sia-sia, wa takhatta riqaban nas, dan melangkai tengkok-tengkok manusia. Jadi dia datang terlambat, tapi kemudian dia memaksakan diri untuk berada di depan, ngesok-ngesok sampai melangkai tengkok-tengkok manusia. Kanat lahu dhuhra, maka Jumatannya bernilai zuhur. Itulah makna lagha, berbuat sia-sia. Sia-sia artinya apa? Tidak dapat pahala Jumatan, dapatnya pahala zuhur. Jadi bukan berarti nggak dapat pahala sama sekali, ya. Pahalanya dari level atas diturunkan menjadi level bawah. Jumatan itu levelnya atas, pahalanya besar. Zuhur itu levelnya biasa, bawahnya. Ya, maka itulah maksud sia-sia, yaitu dia tidak mendapatkan pahala Jumatan secara sempurna, dia hanya mendapatkan pahala sholat zuhur. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada kotak infak berjalan? Apakah termasuk haso, menyentuh kerikil atau tidak?
di sini diperselisihkan oleh para ulama kontemporer. Kenapa Pak? Karena zaman Nabi tidak ada kota infak berjalan, nggak ada. Makanya yang berselisih ini bukan ulama dulu nggak ada pembahasan. Ulama sekarang yang membahas nih, bagaimana kalau ada kota infak dijalankan, kita ikut menjalankan kota infak, apakah Jumatan kita jadi sia-sia? Pendapat pertama mengatakan sia-sia. Kenapa? Kerikil yang kecil saja nggak boleh disentuh, apalagi kota infak gede. Nah, tambah tidak mendapatkan fadilah ini. Pendapat yang kedua mengatakan, guru saya dari Sudan, Syekh Bakir Naji As-Sudani, beliau mengatakan itu tidak termasuk sia-sia. Kenapa? Kata beliau, ini masalah hason nyentuh kerikil ini adalah untuk main-main. Sementara kita masukkan duit dalam kota infak itu bukan main-main, itu sedekah. Sedekah jangan disamakan dengan main-main. Jadi memang antara menyentuh kerikil dengan memasukkan uang pada kota infak itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Perbedaannya adalah kalau yang kerikil tadi main-main, kalau yang kota infak ini sedekah. Persamaannya adalah sama-sama membikin fokusnya kepada khutbah Jumat jadi berkurang. Gara-gara ada kota infak, maka kita pas mendengarkan khutbah Jumat jadi buyar pikiran kita. Karena cari duit tadi di mana duitnya? Nah, ternyata di kantong sini. Setelah kita ambil ternyata, loh, kok kertas uang mainan? Nah, berarti saya tadi ngambilnya salah. Ya, ternyata uang mainan anak saya nih. Nah, jadi buyar pikirannya. Sehingga bisa menyebabkan apa? Khutbah Jumatnya yang semestinya dia dengar, dia paham, jadi tidak paham. Karena itu kalau saya sarankan, kalau kita sebagai takmir masjid tidak usah diedarkan kota infak pada saat khutbah Jumat. Terus ngedarkannya kapan? Ngedarkannya bisa sebelum khutbah, bisa setelah selesai sholat. Salat selesai gitu. Nah, pas wirid itu diedarkan. Nah, nggak ada masalah kalau itu. Itu tidak ada larangan sama sekali untuk kita nyentuh kerikil setelah kita salat. Tapi pas khutbah, nah ini kita disuruh fokus betul-betul mendengarkan, jangan menyentuh kerikil. Berikutnya babu majaa, bab tentang fit tabkir, berpagi-pagi ilal Jum'ah, kepada Jumatan. Hadis 499 dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala, barang siapa yang mandi yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, ghusal janabah, seperti mandi junub, thumma raha, kemudian dia berangkat, faka'annama, maka seolah-olah qarraba badanatan, dia berkorban seekor unta yang gemuk. Aman raha, barang siapa yang berangkat fi sa'ati tsaniyah, pada jam yang kedua, faka'annama, maka seolah-olah dia itu qarraba, berkorban baqaratan, sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsa, barang siapa yang berangkat pada jam yang ketiga, faka'annama, seolah-olah qarraba kabshan, dia berkorban kambing gibas jantan akron yang bertanduk bagus atau bertanduk sempurna. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang berangkat pada jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, seolah-olah dia berkorban ayam. Nah, setelah ayam ini ada dalam riwayat yang lain tambahan, yaitu burung. Riwayatnya Imam Ahmad, wa rajulun qaddama usfuran, setelah berkorban ayam, itu berikutnya seperti berkorban burung. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa yang berangkat pada jam yang kelima, faka'annama qarraba baydah, seolah-olah dia itu berkorban telur. Fa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar, maksudnya sudah keluar itu sudah naik mimbar, hadaratil malaikah, malaikat pun hadir, yastami'una dzikra, mereka mendengarkan peringatan yaitu khutbah, dan sudah tidak mencatat nama orang yang datang Jumatan. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya para malaikat itu datang Jumatan berada di pintu-pintu masjid. Kemudian di pintu-pintu tadi setiap ada orang masuk dicatat namanya, fulan datang, fulan datang, fulan datang, sampai imamnya naik mimbar. Kalau imamnya sudah naik mimbar, assalamualaikum, nah, catatannya ditutup sehingga orang yang datang sudah tidak tertulis namanya di situ. Karena itu jangan sekali-kali datang Jumatan setelah imam naik di atas mimbar, karena nama kita nggak dicatat oleh malaikat. Datanglah sebelum itu.
Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa datang Jumatan itu semakin awal semakin besar pahalanya. Nah, awalnya itu caranya bagaimana? Di sini disebutkan saat, jam. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya mulainya datang Jumatan itu terbit matahari. Nah, kalau terbitnya jam 6, silahkan dihitung sampai jam 12 imamnya naik mimbar itu. Berapa jam? Tadi sudah kita hitung 6 jam. Dan ternyata sesuai dengan sabda Nabi, di sini yang terakhir disebutkan jam yang kelima seperti kurban telur, sementara di tempat yang lain itu adalah jam yang keenam. Karena urutannya 1 onta, 2 sapi, 3 kambing kibas, 4 ayam, 5 burung, 6 telur. Maka kalau panjenengan datang Jumatan dari jam 6 sampai jam 7, ini seperti korban onta. Antara jam 7 sampai jam 8 seperti korban sapi. 8 sampai 9 seperti korban kambing kibas. 9 sampai 10 seperti korban ayam. 10 sampai 11 seperti korban burung. 11 sampai 12 seperti korban endok. Nah, biasanya kita berangkat Jumatan jam berapa? Jam 11 toh? Nah, korbannya telur semua ya. Kalau pengen menaikkan, tingkatkan, yaitu caranya lebih awal lagi datangnya. Ini pendapat yang pertama, sesuai dengan jam-jamnya ya. Siapa yang datang pada jam? Nah, disebutkan jam. Jam artinya dibagi-bagi tadi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini tidak dihitung jam-jamannya, tapi dihitung pertamanya. Siapa yang masuk masjid pertama kali, meskipun jam 11 masuknya, itu seperti korban apa? Onta. Nah, penjelasan pilih tafsiran yang pertama atau yang kedua? Kita pilih yang kedua. Karena tafsiran yang pertama orang mungkin itu apa? Onta. Pasti telur atau burung atau ayam tadi. Nah, maka kalau kita pakai tafsiran yang kedua, terhitung sesuai yang datang. Datang pertama seperti onta. Korban onta 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Nah, berarti kalau yang ketujuh datang ketujuh, nah ini sudah tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, pemahaman yang kedua ini sesuai dengan lafal yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya yaktubanil awwal fal awwal, malaikat yang menjaga di masjid Jumatan itu mencatat yang pertama dan yang pertama. Nah, jadi yang pertama datang dicatat, yang pertama, yang berikutnya dicatat. Terus Nabi merinci, fakarojulin qaddama badanan. Maka yang pertama seperti orang yang berkorban onta. Kemudian yang kedua, wakarojulin qaddama baqaratan, seperti orang yang berkorban sapi. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Makanya pendapat ini kurang populer karena hadisnya tidak sepopuler hadis yang kita baca ini. Kalau ini kan riwayat Tirmidzi, ya. Tirmidzi ini kitabnya sudah tersebar kemana-mana. Demikian juga seingat saya ini juga diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim. Nah, sementara yang riwayat yang kedua tadi, riwayatnya Imam Ibnu Hibban, itu tidak berdasarkan jam-jam, tapi berdasarkan siapa yang pertama kali datang. Nah, mudah-mudahan tafsiran yang kedua ini benar, sehingga meskipun kita datang jam 10, jam 11, kita masih bisa mendapatkan fadilah ini. Yang penting jangan datang sebagai orang yang ketujuh, 1 sampai 6. Maka kalau datang ke masjid, nah itu lihat di masjid sudah ada berapa orang? Sudah ada 2. Alhamdulillah, saya nomor 3. Berarti saya dapat apa? Korban kambing. Alhamdulillah. Seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud masuk masjid sudah ada 3 orang. Beliau langsung nyesel bukan main. Beliau mengatakan, Masya Allah, sudah didului 3 orang, saya yang keempat. Tapi akhirnya dia menghibur diri. Wa ma rabi'u rabi'atin biba'id. Nggak ada masalah, yang keempat masih dapat insyaallah ta'ala. Nah, pernahkah kita seperti itu, Pak? Datang Jumatan nyesel begitu? Atau kita nggak peduli? Yes, yang penting Jumatan. Ya. Yang penting apa namanya, tidak terlambat takbiratul ihram. Nah, itu juga dapat fadilah, tetapi ya tidak mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini. Memang perlu kita tingkatkan ya iman kita dan amal kita sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berikutnya babu majaa, bab tentang fitarkil jumu'ah, meninggalkan jumatan min ghairi udhrin, padahal tidak ada udhurnya. Hadis 500 dari Abil Ja'ad yakni Dhamri, dia adalah seorang sahabat Nabi sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Amr. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal jumu'ata," barang siapa yang meninggalkan jumatan, thalatha marratin, sebanyak 3 kali, tahawunan biha, karena meremehkan jumatan, taba'allahu ala qalbih, Allah segel hatinya. Kalau sudah disegel hatinya, terus gimana? Dimasuki hidayah itu mental terus. Maka hati-hati, jangan meninggalkan jumatan 3 kali, tidak harus berturut-turut ya. Di sini hanya disebutkan salas, 3, tidak ada kata-kata berturut-turut, tidak ada. 3 kali tidak jumatan karena meremehkan. Nah, itu hatinya sudah letak, itu sudah. Berarti kalau baru 2 kali, belum terkena apa? Belum terkena ancaman ini. Kalau meninggalkan jumatan tapi karena ada udzur, tidak termasuk di sini. Karena di sini meninggalkannya tahawunan, karena meremehkan. Nah, sekarang mari kita lihat siapa-siapa yang punya udzur untuk tidak jumatan. Ternyata ada 4 yang punya udzur untuk tidak jumatan. Haqqun wajibun illa arba'ah. Kok enggak ada? Haqqun illa al-jumu'atu haqqun wajibun. Jumatan itu adalah wajib atas setiap orang muslim untuk berjamaah kecuali 4. 1, budak. Nah, budak ini dia dikuasai oleh majikannya sehingga dia punya alasan untuk tidak jumatan, enggak wajib jumatan. Yang kedua, imra'atan, perempuan, ibu-ibu tidak wajib jumatan karena ibu-ibu punya tanggungan ngurusi anak dan sebagainya. Nah, maka tidak wajib jumatan. Meskipun nggak punya anak, sama juga. Ini sudah hukum dari Nabi SAW, perempuan tidak wajib jumatan. Yang ketiga, sobiyan, anak kecil. Anak kecil belum balik, belum mukallaf, maka tidak wajib jumatan. Yang keempat, maridon, orang yang sakit tidak wajib jumatan. Nah, 4 ini kalau tidak jumatan, meskipun 3 kali, dia tidak terkena ancaman ini. Ibu-ibu aman. Kenapa? Tidak wajib untuk jumatan. Dan ini sudah ijma' para ulama bahwasanya ibu-ibu tidak wajib jumatan, sehingga siapa yang mengatakan jumatan wajib bagi ibu-ibu, maka ini pendapat yang syadzun. Syadzun itu apa? Pendapat yang janggal atau yang nyeleneh ya, karena menyelisih apa kesepakatan para ulama, konsensus para ulama rahimahumullah taala. Berikutnya babu majaa, bab tentang minkam, dari berapa orang tu'tal jumu'ah, ya, jumatan didatangi. Bukan minkam, itu bukan dari berapa orang ya. Minkam, dari berapa jauh tu'tal jumu'ah, jumatan itu harus didatangi. Jadi kalau ada masjid mengadakan jumatan, nah itu yang wajib datang ke masjid itu jarak tempuhnya berapa kilometer. Apakah semua orang wajib datang ke sana meskipun misalnya jauhnya sampai 50 km karena tempat memang tidak ada masjid di situ. Misalnya di Jepang misalnya, masjid tidak ada kecuali di tempat yang sangat jauh. Dari rumah kita ke masjid misalkan 50 km. Apakah wajib datang? Nah, ini mari kita baca hadisnya 501 dari seorang sahabat Nabi SAW, dari seseorang dari ahli Kuba. Dia meriwayatkan dari bapaknya. Nah, bapaknya ini adalah sahabat Nabi SAW. Rasul mengatakan, dia mengatakan, amaruna nabiyyu, Nabi telah menyuruh kami an nashhadal jum'ah, untuk menghadiri jumatan min Kuba, dari arah Kuba. Jadi jumatan waktu itu di Madinah cuma 1 di Masjid Nabawi. Masjid-masjid yang lain semuanya tidak mengadakan jumatan. Ada 17 masjid di masa Nabi SAW yang sekarang masih ada. Tapi 17 ini yang mengadakan jumatan cuma Masjid Nabawi. Nah, salah satunya adalah Masjid Kuba tidak mengadakan jumatan, tapi mereka disuruh datang ke Masjid Nabawi jumatan. Jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya sekitar 3 kilo, Pak. Berarti kalau pakai hadis ini 3 kilo harus datang untuk jumatan. 3 kilo tidak ada alasan untuk tidak
Jumatan. Karena Quba dengan Masjid Nabawi sekitar 3 kilo. Quba itu masih area Madinah. Tapi saya jujur, hadis ini derajatnya tidak sahih, sehingga di sini saya kasih tanda garis bawah ini menunjukkan tidak sahih. Sebab tidak sahihnya adalah di sini ada rajulin, seseorang laki-laki yang tidak jelas siapa dia. Jadi kalau ada perawi hadis tidak jelas, itu menyebabkan hadisnya tidak sahih, termasuk hadis ini. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-jum'atu, jum'atan itu ala wajib atas man awahul lail, orang yang malam itu bisa menyampaikan dia ila ahlih, kepada keluarganya. Jadi maksudnya kalau kita pergi yang tidak jauh-jauh, yang kira-kira malam sudah sampai pulang ke rumah, nah itu wajib untuk Jumatan. Tapi ini pun juga dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalilnya. Adapun sebab dhaifnya karena di situ ada rawi bernama Abdullah bin Sa'id al-Makburi. Abdullah bin Sa'id al-Makburi, penyebab hadis ini tidak sahih. Makanya Imam Tirmidzi kemudian di sini menjelaskan perselisihan pendapat para ulama. Pendapat pertama yang wajib Jumatan adalah ala man awahul lail ila manzilih, orang yang perginya tidak jauh, yang malam harinya sudah bisa balik kepada keluarganya, nah, maka dia wajib Jumatan. Pendapat yang kedua mengatakan Jumatan tidak wajib kecuali bagi yang sami'an nida, mendengar azan. Dan inilah pendapatnya Imam Syafi'i dan Ahmad dan yang lain-lain. Pendapat ini lebih kuat insyaallah ta'ala. Jadi yang dihitung itu adalah tentang adzannya, Pak. Karena ada hadisnya yang sahih di sini. Rasulullah bersabda, al-jumu'atu, Jumatan itu ala wajib atas man sami'an nida, orang yang mendengar adzan. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka kalau adzannya terdengar berarti kita wajib untuk datang Jumatan. Kalau adzannya tidak terdengar berarti sangat jauh, maka tidak wajib untuk Jumatan. Nah sekarang panjenengan kira-kira 3 kilo adzan itu kedengar atau tidak? Kayaknya tidak terdengar nih. Nah, maka hadis ini melemahkan hadis yang tadi, bahwasanya 3 kilo harus apa? Datang Jumatan, orang tidak terdengar. Tapi intinya begini, kalau kita bisa datang Jumatan, mari datang Jumatan. Kalau tidak bisa datang Jumatan karena sangat jauh sehingga ada mudaratnya kalau kita datang. Kalau 3 kilo sekarang menurut saya itu tidak begitu jauh, karena pakai motor sudah selesai masalah. Ini seandainya kita mengalami begitu, seandainya ya, misalnya kita berada di Jepang atau di mana yang jarang masjidnya. Nah, di Indonesia alhamdulillah di mana-mana ada masjid, sangat dekat sekali, sehingga ini masalah ini tidak ada masalah bagi kita. Terakhir 502, Ahmad bin Hasan mengatakan, kami sedang berada di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu orang-orang menyebutkan, membicarakan tentang siapa yang wajib Jumatan. Maka Imam Ahmad tidak menyebutkan padanya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun. Artinya menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada yang sahih. Nah tiba-tiba ada orang menyampaikan hadis tadi, Jumatan itu wajib bagi orang yang malam harinya sudah sampai kepada keluarganya. Maka Imam Ahmad marah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, istighfir rabbak, istighfir rabbak. Kamu minta ampun sama Allah, kamu istighfar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Imam Ahmad melakukan itu? Karena menurut beliau hadis ini adalah dhaif, jangan dijadikan sebagai dalil. Nah ini cerita yang sangat indah menunjukkan bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam bab hukum. Dalam bab hukum nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.